Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang FRTIU SKD CPNS 2021. Ya, seperti yang saya janjikan, kita di part pertama akan membahas 20 soal, namun ternyata durasi video sangat panjang dan itu real tanpa diedit-edit, makanya mungkin nanti kalau ada salah hitung atau ada jawaban yang kurang pas, kami mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Ya, kita lanjutkan di nomor 11. 11. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Anton dapat menyelesaikan dalam 60 hari, Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 75 hari, sedangkan Rani dapat menyelesaikan dalam waktu 50 hari. Mula-mula, Budi dan Rani mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Kemudian sisanya diselesaikan oleh Anton seorang diri. Berapa harikah yang diperlukan Anton untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ya, ini kalau teman-teman ingat, tadi sudah kita bahas di nomor 1 ya, hampir sama caranya. Jadi ini FR-nya ini mirip-mirip ya ternyata. Jadi mungkin nanti teman-teman dapat soal angkanya beda namun bobotnya tetap sama. Makanya saya ingatkan teman-teman kuasai prinsip soalnya, jangan dihafal angkanya ya. Baik, kita langsung saja kerjakan. Yang pertama diketahui itu Anton dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 60 hari. Budi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 75 hari. Sedangkan Rani bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 50 hari. Nah, kalimat selanjutnya itu si Budi dan si Rani ini bekerja bersama-sama selama 25 hari. Jadi V plus R 1/5 ditambah 1/50, ini ketemu menyebutnya 150 dibagi 752, 150 dibagi 53 kali 1 tetap 3, jadi 5/150. Nah, 5/150 sama dengan bisa kita sederhanakan jadi 1/30. Nah, ini dalam satu hari. Nah, di sini di soal diketahui selama 25 hari. Jadi kita kalikan 25 hari. Jadi 25/30 atau bisa disederhanakan menjadi 5/6. Nah, 5/6 ini pekerjaan yang sudah diselesaikan. Tinggal kita kurangkan saja. Suatu pekerjaan itu kita ibaratkan 1 di sini ya. Kita ibaratkan 1 dikurang dengan 5/6. Jadi ketemunya ini 6 dikurang 5, 1/6. Nah, sisanya masih 1/6. Nah, 1/6 ini kita bagi dengan kemampuan si Anton. Kemampuan si Anton itu 1/60. Jadi 1/6 dibagi dengan 1/60, atau bisa ditulis 1/6 dikali, ini karena dibagi diubah jadi perkalian, kita balik 60/1.
Jadi 60/60 menghasilkan 10. Nah, di sini jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 12. Terdapat 12 orang, terdiri dari 4 orang Indonesia, 4 orang Malaysia, dan 4 orang Singapura, akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Duduk melingkar ya. Banyaknya susunan duduk melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. Jadi duduknya melingkar, ada 4 orang Indonesia, 1, 2, 3, 4 ini. Terus ada Malaysia, 1, 2, 3, 4 juga. Dan juga Singapura, 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 12 orang ya. Nah, dalam duduk melingkar ini, itu kita bisa menghitung banyaknya susunan dengan cara yang pertama di sini ada 3 bagian. 3 bagian ya. Jadi kayak 3 kelompok gitu. Jadinya kita karena di sini duduknya melingkar, kita pakai permutasi siklik yang pertama, yaitu 3 dikurangi 1 faktorial. Gitu. Lalu kita kali dengan tadi bilangnya bahwa jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. Nah, mereka kan ini udah duduk berdekatan. Tapi posisi duduk si orang Indonesia 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 itu kan bisa bertukar-tukar. Nah, caranya itu adalah di sini ada 4, berarti dikali dengan 4 faktorial. Begitu pula dengan Malaysia dan juga Singapura. Berarti dikali lagi 4 faktorial, dikali lagi 4 faktorial. Sehingga di sini diperoleh 2 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial. 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1 dikali 4 faktorial dijabarkan juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga. Kali lagi 4, 3, 2, 1. 2 kali 1, 2. 4 kali 3, 12. Ini 2 kali 1 tadi 2 ya. Di sini 24. Nah, oke, berarti 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24. Ini juga. Ini bisa kita kalikan 24 kali 2 itu 48. Ini 24 kali 24 bisa kita hitung dulu. 24 kali 24. 4 kali 4 16 6 9 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 2 kali 4 8. 2 kali 2 4. Tambah di sini 6, 8 tambah 9, 17, 7 simpan 1 jadinya 576. 576 ini kita kalikan dengan 48. 8 kali 6 48. 8 simpan 4. 8 kali 6. Iya betul 48.
Lalu 8 kali 7, 56 tambah 4, 60 ya, 0 simpan 6. 8 kali 5, 40 tambah 6, 46. 6 kali 4, 24, 4 simpan 2. 7 kali 4, 28, 29, 30, 0 simpan 3. 4 kali 5, 20 tambah 3, 23. Ditambah jadinya 8, 4, 6. 4 tambah 3, 7. 2. Oke, jadi 27.648. Kita cek mana ini 27.648. B jawabannya. Selanjutnya nomor 13. Di sini ada pecahan 99 per 24 ditambah 39 per 19 ditambah 59 per 29 ditambah 89 per 44. Nah, kalau ngitung kayak gini kita kelamaan ya. Kan nggak bulat nih. Kita bulatin aja. Jadinya 99 itu kita buat jadi 100 per 25 ditambah 40 per 20 ditambah 60 per 30 ditambah 90 per 45. 100 dibagi 25, 4 tambah 40 bagi 2, bagi 20 maksudnya 2 ya, ditambah 60 bagi 30 itu 2, ditambah 90 dibagi 45 itu 2 juga. Jadi totalnya 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 10. Ini sebenarnya seharusnya hasilnya 10, sekian kayak gitu. Jadi di sini berhubung jawabannya 10-nya cuma ada 1, jadi jawaban kita adalah yang A. Selanjutnya nomor 14. Banyaknya kata yang dapat disusun dari huruf pada kata ASN tanggap. ASN tanggap ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 huruf. Kita pilih huruf-huruf yang sama. Yang pertama yang A. A ada 1, 2, 3. A ada 3 huruf. Yang S cuma 1. N-nya itu ada 2. T-nya ada 1. G-nya ada 2. Dan P-nya ada 1. Yang 1 nggak perlu kita tulis, nggak masalah ya. Jadi di sini kita pakai permutasi dengan unsur yang sama. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, kita jabarkan. 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti sampai pembagi yang paling besar ya. Di sini 3 faktorial. Dikali 2-nya ini kita jabarkan aja. 2 dikali 1. 2 dikali 1. 3 faktorial di sini bisa kita coret. Oke, jadinya 2 kali 1 itu 2 ya. Ini kita coret aja 2 kali 2. Nah, 2, 2 dan 4 ini bisa kita coret. Oke, jadinya 10 dikali 9 90. 8 dikali 7 56 ya.
6 dikali 5, 30. 90 dikali 30, 27. 00 dikali 56. Oke, kita hitung dulu. 56 dikali 27. 6 kali 7, 42. 2 simpan 4. 7 kali 5, 35 tambah 4, 39. 2 kali 6, 12. 2 simpan 1. 2 kali 5, 10 tambah 1. 11 ditambah 2. 9 tambah 2, 11. 1, 1. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. Di sini 1. 1, 5, 1, 2. Nolnya ada 2. Jadi jawabannya adalah 151.200. Jawabannya yang A. Seorang ASN ingin mencetak laporan kinerja tahunan. Mesin printer di ruang A mampu mencetak laporan tersebut dalam waktu 10 menit. Jadi yang A itu dapat mencetak dalam waktu 10 menit. Sini bisa kita tuliskan dia mencetak dengan satu printer itu dalam waktu 10 menit ya. Lalu mesin printer di ruang B itu dalam waktu ya, 12 menit. Sedangkan mesin C itu dalam waktu 15 menit. Jadi kita nulisnya 1/15 ya. Berapa lama waktu untuk laporan jika semua mesin digunakan? Waktu mencetak laporan tersebut jika semua mesin digunakan, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 1/10 tambah 1/12 ditambah 1/15. Di sini kita samakan penyebutnya, jadi 60. 60 bagi 10 itu 6 ya, kali 1 6. Ditambah 60 bagi 12 itu 5, dikali 1 jadi 5. Ditambah 60 bagi 15 itu 4, dikali 1 jadi 4. Oke, jadi totalnya itu 15/60. Sehingga berapa lama waktunya? Waktunya itu bisa kita tulis sebagai 60 dibagi 15 sama dengan 4, yaitu 4 menit. Jawabannya yang A. Seorang ASN akan berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Setelah 5 jam, karena takut terlambat, motor tersebut menambah kecepatannya menjadi 60 km per jam. Jika kecepatan rata-rata motor selama perjalanan adalah 50 km per jam, maka lama perjalanan tersebut adalah berapa? Rumusnya kecepatan. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu. Berarti kalau kita mau mencari lamanya perjalanan, lamanya itu adalah waktu ya yang kita cari.
Nah, tapi di sini kita belum tahu ya jaraknya itu berapa gitu. Nah, jaraknya itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, kita tulis dulu. Ketika ini kecepatan, ini waktu ya. Kecepatannya itu 45 km per jam. Nah, ini setelah 5 jam, berarti selama 5 jam itu dia 45 km per jam terus. Jadi di sini 5 waktunya. Karena takut terlambat, dia menambah kecepatan menjadi 60. Nah, waktunya kita belum tahu berapa lama dia pakai kecepatan 60 itu. Sehingga di sini kita dapat jaraknya. Jarak tadi apa? Kecepatan kali waktu ya. 45 dikali 5. 5 kali 5, 25. 5 simpan 2. 4 kali 5, 20. Berarti ini 225. Nah, di sini itu 60x. Nah, terus di sini dikatakan rata-rata. Rata-rata itu jumlahnya ya. Di sini kita pakainya adalah jumlah jarak ya. Jarak dibagi waktu. Banyak waktu. Oke, rata-ratanya tadi 50. Sama dengan jumlah jaraknya. Di sini kita jumlahkan aja. Jumlah jaraknya itu 225 ditambah 60x dibagi dengan banyaknya waktu. Ini kita jumlah juga, yaitu 5 ditambah x. Oke, kali silang aja. Ini anggaplah 50 per 1, jadi 50 dikali 5 tambah x sama dengan 225 ditambah 60. 50 kali 5, 250 ditambah 50x sama dengan 225 ditambah 60x. Ini ketinggalan x-nya. Oke, jadinya 250 kita pindah ruas dikurangi 225 sama dengan 60x dikurangi 50x. 250 dikurangi 225 yaitu 25 sama dengan di sini 10x. Sehingga x-nya sama dengan 25 dibagi 10 yaitu 2,5. Nah, kok jawabannya belum ada? Nah, karena pertanyaannya itu lama perjalanan tersebut. Tadi dia udah berjalan selama 5 jam. 5 jam itu ditambah dengan 2,5 jam. Sehingga hasilnya adalah 7,5 jam. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 17. Jika X sama dengan 331 dikali 329 dikurangi 330 kuadrat ditambah 2 dan Y sama dengan 410 kuadrat dikurangi 411 dikali 409. Maka di sini kita kerjakan dulu yang X ya. X-nya itu 331. Di sini kita arahkan untuk menjadi 330 ya. Berarti jadinya 330 ditambah 1 itu menjadi 331. 329 itu berasal dari 330 dikurang 1.
dikurangi 330 kuadrat ditambah 2. Oke, sini kita kalikan dulu. 330 dikali 330 jadinya 330 kuadrat. Nggak perlu dihitung. 330 dikali min 1 berarti min 330. Ini 1 dikali 330 berarti ditambah 330. 1 dikali min 1 berarti min 1. Selanjutnya ini dikurangi 330 kuadrat ditambah 2. Oke. Di sini ada 330. Di sini juga ada 330. 330 kuadrat dikurangi 330. Ini habis. Ini habis. Negatif 330 ditambah 330 ini juga habis. 0 ya. Tersisa negatif 1 ditambah 2, yaitu 1. Selanjutnya yang Y. Y sama dengan 410 kuadrat dikurangi. Di sini perkalian dikerjakan. Jadinya 411 kita bisa ubah jadi 410 ditambah 1. 410 dikurang 1 seperti ini. Ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 410 kali 410. Jadinya 410 kuadrat dikurangi 410 ditambah 410 dikurangi 1. Jadi kita buka kurungnya jadi 410 kuadrat min 410 kuadrat plus 410 min 410 plus 1. 410 dikurangi 410 ini habis. 410 kuadrat dikurangi 410 kuadrat ini juga habis. Tersisa 1. Jadi nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah yang C. Di dalam markas PBB terdiri 8 tiang bendera. Saat ini ada 5 negara yang melaksanakan sidang. Masing-masing dari bendera itu akan dikibarkan memakai tiang yang tersedia. Berapa cara pemasangan yang berbeda yang bisa dilakukan? Jadi, di sini kita ini kan tidak bersyarat ya, maksudnya acak. Jadi kita bisa pakai kombinasi. Kombinasi 5 dari 8. 5 dari 8 yaitu 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 8 min 5 faktorial. Jadi sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3, 2, 1. Coret-coret. 3 kali 2 ini 6, berarti bisa dicoret ya. Sekarang tinggal 8 kali 7. 56. Nah, nggak ada jawabannya kan? Ini belum selesai. Jadi, di sini itu adalah baru pemilihan tiang benderanya. Jadi, pemilihan tiang benderanya. Nah, tapi penempatan
benderanya itu kita juga bisa acak. Berarti ini masih 56 ini masih dikalikan dengan 5 faktorial. Jadinya 56 dikali 5, 4, 3, 2, 1. 56 dikali 5 kali 4, 20. 20 dikali 6. 56 kali 120. Oke, 56 kali 12. 6 kali 2, 12. 2, 1, 10, 11. 6, 5. 2, 7, 6. 6, 7, 2. 6, 7, 2, 0. Oke, jawabannya yang B. Nomor 19. Hasil dari 0,625 dibagi 0,875. Ini bisa kita tulis di belakang koma kan sama-sama 3 angka. Jadi nggak masalah jika kita tulis 625 dibagi 875. Seperti ini. Ini nggak apa-apa. Yang penting di belakang koma harus sama. Lalu kita sederhanakan. 625 ini dibagi 25. Dibagi 25 jadinya 25 ya. Per 875. Kalau 875 dibagi 25 ini berapa ya? 3. 3 itu 75. 2 ini 125 itu 5. 125 ya. Oke, jadinya 35. Ini masih bisa disederhanakan lagi jadi 5/7 dibagi 5 ya, semua dibagi 5. Jadi jawabannya yang A. Yang terakhir, ada kayak proyek itu direncanakan akan dilakukan 15 orang. Selesai dalam waktu 24 hari. 15 orang itu 24 hari. 24H gitu ya. Jika terjadi perubahan dan ingin dikebut menjadi 18 hari, ini 18 hari, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, nah, kalau soal perbandingan seperti ini, khususnya pekerjaan, itu dia menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini bisa kita kerjakan. Ini tinggal kalian kalikan aja. Jadinya 15 dikali 24 dia akan sama dengan X kali 18, yaitu 18X. Berarti X-nya sama dengan 15 dikali 24 dibagi 18. Gak usah dihitung dulu ya, karena lama nanti. Ini kita sederhanakan aja. 24 dibagi 6. 4. 18 dibagi 6. 3. 15 dibagi 3. Bisa ya, 5. Di sini habis. Oke, jadi jawabannya 5 dikali 4. Yaitu 20. Nah, ada nih jawabannya. Tapi di sini yang ditanyakan banyaknya pekerja tambahan. Awalnya berapa? Awalnya 15. Dan ternyata supaya bisa dikebut,
itu pekerja yang dibutuhkan adalah 20, berarti tambahannya yaitu 20 dikurangi 15, yaitu 5. Oke, jawabannya yang di... Sekian dulu ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.